Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudara seiman, setanah dan seair dimanapun berada, alhamdulillah kita sekarang masih berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang mulia dan bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang ingin mulia, silakan beribadah semaksimal mungkin di dalam bulan suci Ramadan ini. Saudaraku sekalian, ayat yang berbicara dan yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan terdapat di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 187. Dari ayat 183 sampai ayat 187. Jadi silakan saudara sekalian membuka Al-Qur'annya bagi yang mendengarkan video ini untuk sama-sama kita mempelajarinya. Dan saya doakan semoga saudaraku yang menonton video ini dan yang menyaksikannya, semoga urusan-urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya bisnis, bisnisnya lancar. Yang punya usaha, usahanya lancar. Yang sedang cari ilmu, ilmunya berkah. Semua kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Al-Baqarah 183, ujung ayatnya. Jadi kita akan memahami ayat ini bagian dari ujungnya, bagian dari ujung-ujung ayat. Akan kita fahami bagaimana pertengahan ayat, tergantung kita memahami bagian ujungnya ayat. Jadi saya ajak Al-Baqarah 183, ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalimat yang digunakan oleh Allah adalah la'allakum. La'alla artinya semoga, belum pasti, hanya satu harapan. Artinya orang yang mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan untuk berpuasa. Jadi orang yang punya harapan menjadi orang yang bertakwa adalah orang yang kutiba alaikumusiyam, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi berpuasa itu menjadikan orangnya agar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang berpuasa. Tapi mereka yang bagaimana yang mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang sungguh-sungguh puasanya. Puasa itu kita faham artinya apa? Al-imsaku anil akli wasyarbi wal jima'. Puasa itu adalah menahan. Nahan apa? Nahan makan, nahan minum, nahan jima'. Tentu siang hari di dalam bulan suci Ramadan. Nah, orang yang menahan makan, menahan minum, menahan jima' di bulan suci Ramadan ini, kalau sungguh-sungguh dia lakukan, maka la'allakum tattaqun. Menahan makan, minum, dan jima' ini bagian zahir yang kelihatan. Sesungguhnya pesan yang dimasukkan dalam kalimat nahan makan, nahan minum, nahan jima itu adalah
mengendalikan nafsu. Makan ada nafsunya, minum ada nafsunya, bahkan jima ada nafsunya. Makan nafsu yang halal, makan nafsu yang, minum nafsu yang halal, jima nafsu yang halal. Tentu sama istri sendiri, bukan istri orang. Yang halal saja dilarang, apalagi yang haram. Ingat, yang halal saja dilarang, apalagi yang haram. Jadi kalau kita mengendalikan perintah yang halal, la'allakum tattaqun, akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Maka la'allakum tattaqun. Singkat saja. Lihat ujung ayat 184. Masih surat Al-Baqarah. Ujungnya apa? In kuntum ta'lamun. Artinya jika kamu tahu. Sederhananya begitu artinya. Jika kamu tahu, jika kamu faham. Faham apa? Tahu apa? Nah, lihat kalimat sebelumnya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu khairul lakum. Bahwasannya kamu berpuasa itu khairul lakum, baik bagi kamu. Masya Allah. Bagi siapa yang baik? In kuntum ta'lamun, bagi orang yang tahu akan baiknya puasa. Bagi orang yang faham akan hikmahnya puasa. Jadi orang yang berpuasa adalah orang yang faham, orang yang tahu. Orang yang berpuasa adalah orang yang memahami, bukan orang yang tidak memahami. Kasarnya, bukan orang goblok. Orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan, orang yang tahu akan hikmahnya puasa. Maka berpuasa pakai ilmu, saudara. Artinya apa sih? Orang yang berpuasa tanpa dasar ilmu, maka puasanya tidak diterima oleh Allah. Nggak diterima. Maka ibadah yang kita lakukan ini harus punya dasar. Harus punya ilmu, bukan sembarangan melakukan ibadah. Maka wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita ingat ya, dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan pernah menyatakan, wa kullu man ya'malu bighairi ilmin a'maluhu mardudatu la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Maka ilmu apa? Berpuasa itu harus punya dasar ilmu tentang puasa, dan puasa ini banyak sekali manfaatnya. Ingat, in kuntum ta'lamun, bagi orang yang faham. Apa saja? Puasa itu ada manfaatnya dari sisi spiritual. Puasa ada manfaatnya dari sisi sosial. Puasa ada manfaatnya dari sisi medikal. Dari sisi spiritual, orang yang berpuasa cenderung lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tidak. Orang yang berpuasa lebih dikenal dia muslim atau tidak daripada orang yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa lebih mantap imannya ketimbang tidak berpuasa. Terus spiritualnya meningkat, spiritualnya hidup. Itu orang yang berpuasa. Dari sisi sosial, orang yang berpuasa lebih suka berbagi ketimbang orang yang tidak berpuasa. Begitu dia berpuasa, dia berbagi buka puasanya, dia sedekah, dia bantu orang. Kita memberikan buat takjil saja, saudara, buat buka puasa saja, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa bagi kita yang kita kasih takjil bagi mereka. Luar biasa bukan? Sisi sosialnya muncul.
bahwa saat kita lapar kita sedang berpuasa, itu artinya kita merasakan laparnya orang yang tidak makan, tidak minum selama ini. Muncul sisi sosialnya buat mereka. Dan dari sisi medikal, dari sisi kesehatan, orang yang berpuasa cenderung sehat fisiknya. Bagaimana tidak? Wong lambungnya dikosongin, dia selama hampir 1 tahun bekerja semaksimal mungkin. Begitu dia puasa diistirahatkan, itu lebih cenderung muncul kesehatannya daripada tidak berpuasa. Ada orang sakit, pasti satu amalannya disuruh untuk puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka berpuasa. Yang anehnya muncul satu video beberapa bulan kemarin bahwa ada orang yang minta sama Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa agar tidak berpuasa di musim corona ini. Ketahuilah, orang yang berpuasa di musim corona, daya tahan tubuhnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sumu tasihu, berpuasalah, sehat bagi kamu. Sehat bagi kamu. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu 184 ujung ayatnya. Coba lihat 185 ujung ayatnya, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Apa kaitannya di bulan suci Ramadan ini tentang bersyukur? Lihat kalimat sebelumnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memudahkan bagi kamu dan Allah tidak mau menghendaki kamu itu sulit. Kalau Allah memudahkan urusan kamu dan Allah tidak mau kamu punya urusannya sulit, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur. Allah memudahkan urusan kita, bersyukur kepada Allah. Seperti apa? Orang yang gak mampu puasa boleh dibatalkan. Orang yang sedang sakit, kalau dia berpuasa memungkinkan penyakitnya tambah parah, boleh dibatalkan. Orang yang dalam perjalanan kesulitan untuk berpuasa, boleh dibatalkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka la'allakum tashkurun, bersyukur kepada Allah. Lihat lagi kalimat di dalamnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasa. Puasa sempurnakan. Jangan separuh-separuh. Jadi Allah mengizinkan kepada setiap hamba untuk mampu berpuasa selama 1 bulan penuh, maka bersyukur dia pada Allah. Berapa banyak orang tidak mampu puasa, berapa banyak orang yang gagal puasanya, orang yang jebol puasanya, tidak bisa berpuasa, tapi kita masih diizinkan oleh Allah untuk berpuasa, maka la'allakum tashkurun, bersyukur. Bersyukur, saudara. Masya Allah. Walitukabbirullah, dan bertakbirlah kalian pada Allah. Saat kita bisa bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, itu bersyukur kepada Allah. Berapa banyak orang yang tidak bisa mengucapkan kalimat takbir, yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, zikir itu, takbir itu kalimat zikir. Artinya banyak orang yang tidak bisa zikir, tapi kita masih diizinkan Allah untuk zikir, maka bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun. Nah, itu 185. Lihat ayat 186-nya. La'allahum yarshudun. Artinya apa? Mereka memperoleh kebenaran. Yarshudun, orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang mendapatkan bimbingan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi siapa? Lihat sebelum kalimatnya. Ini adalah orang
yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Siapa? Lihat ayatnya. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, setiap da'an, setiap doa-doa kita, setiap munajat kita, setiap permintaan kita diijabah oleh Allah. Asalkan falyastajibuli wal yu'minu bi. Falyastajibuli, kita melayani seruan Allah dan kita beriman kepada Allah. Kalau ada orang yang hidupnya selalu melayani seruan Allah Subhanahu wa taala, tidak lari daripada peringatan Allah, tidak lari daripada panggilan Allah, dia melayani seruan Allah, dia beriman kepada Allah, maka mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Inilah mursyid. Jadi mursyid itu adalah orang yang hidupnya selalu melayani Allah Subhanahu wa taala dan selalu beriman kepada Allah. Kalau sudah seperti ini, doa-doa mereka diijabah oleh Allah. Makanya para wali, para mursyid, doanya, munajatnya selalu diijabah oleh Allah karena mereka selalu melayani seruan Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hebatnya ini ayat adanya di dalam kurungan ayat yang bicara masalah Ramadan. Artinya apa? Bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik umatnya untuk melayani seruan Allah, untuk beriman kepada Allah, dan pada akhirnya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Keren bukan? Ayo, daftar kita menjadi mursyid, menjadi wali. Bulan puasa, bulan kita sedang ditempa oleh Allah, sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani seruan Allah dan beriman kepada Allah. Insyaallah la'allahum yarshudun. 187. Ujung ayatnya la'allahum yattaqun. Lagi-lagi agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Yang menariknya 183 ujung ayatnya la'allakum tattaqun, ini membuka perkara puasa. Dan 187 ujung ayatnya la'allahum yattaqun, ini menutup perkara puasa. Diawali la'allakum tattaqun, diakhiri la'allahum yattaqun. Artinya segala macam perbuatan yang berkaitan dengan ibadah itu menjadikan mereka menjadi orang yang bertakwa. Dan itulah makna ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, hambakanlah diri kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Semua rentetan ibadah kita dan termasuk berpuasa dalam bulan suci Ramadan ini dalam rangka menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Oleh karenanya indah bukannya memahami ayat Al-Quran dimulai dari bagian ujung akhirnya, lalu kita akan melihat bagian pertengahannya, ternyata ada munasabatul ayah, ada kaitan antara ayat yang satu dan ayat yang lain, saling memberikan keterangan dan saling memberikan jawaban. Kalau ini kita fahami, insya Allah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang selalu memahami ayat Al-Quran. Semoga yang singkat ini sahabatku sekalian dimanapun berada, sehat selalulah puasa ini ya, sehat selalu. Kerabat kita yang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah. Ini di musim corona, saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, amal mereka diterima oleh Allah. Dan saudara-saudara kita yang terpapar ya, semoga cepat sembuh, penyakitnya diangkat oleh Allah. Dan yang terdampak, semoga mereka yang terdampak daripada virus corona ini rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.